Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami kelompok 10, yaitu Septianingsih, Syafira Audina Rida, dan Umita Azhara, akan menjelaskan jenis-jenis kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana anak didik tidak dapat menyerap pelajaran dengan sebagaimana mestinya. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Kesulitan belajar juga beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, dan atau dalam berhitung. Gangguan tersebut berupa gangguan intrinsik yang diduga karena adanya disfungsi sistem saraf pusat. 1. Learning disabilities atau LD. Learning disabilities adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Ciri-ciri learning disabilities yaitu A. Daya ingatnya terbatas atau relatif kurang baik. B. Sering melakukan kesalahan yang konsisten dalam mengeja dan membaca. C. Lambat dalam mempelajari hubungan antara huruf dengan bunyi pengucapannya. D. Bingung dengan operasionalisasi tanda-tanda dalam pelajaran matematika. E. Biasanya kesulitan dalam mengurutkan angka secara benar. F. Sulit dalam mempelajari keterampilan baru. G. Sangat aktif dan tidak mampu menyelesaikan tugas atau kegiatan tertentu dengan tuntas. H. Impulsif, yaitu bertindak tanpa dipikir terlebih dahulu. I. Sulit berkonsentrasi. J. Sering melanggar aturan yang ada, baik di rumah maupun di sekolah. K. Tidak mampu berdisiplin atau sulit merencanakan kegiatan hari-harinya. L. Emosional, sering menyendiri, pemurung, mudah tersinggung, cuek terhadap lingkungannya. M. Menolak bersekolah. N. Tidak stabil dalam memegang alat-alat tulis. O. Kacau dalam memahami hari dan waktu. Dan P. Kebingungan dalam membedakan jika diminta menunjukkan mana tangan kiri atau kanan, belok kiri atau belok kanan. Faktor-faktor penyebab learning disabilities. Faktornya yang pertama, faktor keturunan atau genetik, dan gangguan koordinasi pada otak adalah pemicunya. Tapi hal itu tidak terlalu penting karena pada dasarnya disleksia tidak disebabkan pola asuh yang salah. B. Kira-kira 14 area di otak berfungsi saat membaca. Ketidakmampuan dalam belajar disebabkan karena terdapat gangguan di area otaknya. Pesan yang terkirim masuk ke otak tampaknya berubah menjadi tidak beraturan dan kacau. Yaitu ada underachiever. Underachiever jauh lebih kompleks dibandingkan dengan prestasi kurang. Konsep underachiever lebih berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang. Seseorang dalam melakukan kegiatan banyak berkaitan dengan kemampuan yang ia miliki. Kemampuan tinggi, maka kecenderungan prestasi seseorang akan tinggi pula. Ciri-ciri underachiever yaitu yang pertama, lebih banyak mengalami kekecewaan dan mampu mengontrol diri terhadap kecemasannya. Dan yang kedua, kurang mampu menyelesaikan atau menyesuaikan diri dan kurang percaya pada diri sendiri. Yang ketiga, kurang mampu mengikuti otoritas. Dan yang keempat, ada kurang mampu dalam penerimaan sosial. Yang kelima, kegiatannya kurang berorientasi pada akademik dan sosial. Yang keenam, ada lebih banyak mengalami konflik dan ketergantungan. Yang ketujuh, ada sikap negatif terhadap sekolah.
Yang kedelapan, kurang berminat dalam membaca dan berhitung. Yang kesembilan, kurang mampu menggunakan waktu luang. Yang kesepuluh, menunjukkan gejala-gejala psikotik dan neurotik. Faktor-faktor penyebab dari underachiever itu, yang pertama ada rendahnya dukungan orang tua, yang kedua kebiasaan belajar, dan yang ketiga lingkungan belajar. Slow learner. Slow learner adalah siswa atau siswi yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa atau siswi lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Ciri-ciri slow learner yaitu perhatian dan konsentrasi singkat, reaksinya lambat, kemampuannya terbatas untuk mengerjakan hal-hal yang abstrak dan menyimpulkan, kemampuan terbatas dalam menilai bahan yang relevan, kelambatan dalam menghubungkan dan mewujudkan ide dengan kata-kata, gagal mengenal unsur dalam situasi baru, belajar lambat dan mudah lupa, berpandangan sempit, tidak mampu menganalisis, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Faktor-faktor penyebabnya yaitu masa sebelum dilahirkan atau masa pranatal. Hal ini mungkin terjadi akibat dari infeksi penyakit si ibu. Masa kelahiran atau masa natal, proses kelainan pusat susunan syaraf pada anak yang waktu dilahirkan terjadi karena bayi yang mengalami proses kelahiran yang terlalu lama akibat pendarahan pada otak dan lain-lain. Masa setelah dilahirkan atau masa postnatal. Masa setelah dilahirkan atau sering dikatakan dengan masa postnatal adalah keadaan anak yang telah dilahirkan itu dalam keadaan normal, tetapi terjadilah kerusakan pada otak akibat kecelakaan sehingga merusak sel-sel saraf otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.